wajah masam, Badai melangkah menuju ke meja yang dipakai teman-temannya. Mukanya yang sebenarnya tampan itu jadi terlihat sadis dan galak. Wuih, yang abis kencan. Tapi ngumpet, HHPPFTT. Bumi mengatupkan bibir, membuat tawa yang hampir nyambur itu kembali tertarik ke dalam. Silakan, Yang Mulia. Velos menaruh sebotol minuman isotonik yang tadi sempat dia beli di luar warung. Sebenarnya di warung wifi sini juga ada. Tapi si Badai tadi bilangnya habis. Makanya Velos nyempetin, mampir toko di luar cuma beli sebotol minuman isotonik ini saja. Asyu, umpat Badai sembari mendudukan pantat di kursi samping Manuel. Kakinya menendang kaki Manuel yang menertawakannya. Argo, ringis Manuel dan nabok lengan Badai yang tertutup jaket. Aslet, gue baru tahu kalau lo udah nggak jomblo Syu. Nggak jomblo lambemu. Sembur Badai. Bumi tertawa melihat wajah kesal Badai. Gue kalau abis ketemuan sama Roland, seringnya muncul bunga di tiap lubang. Lo kenapa yang muncul asapnya Fergusosin? Velos mengangguk dengan sangat meyakinkan. Sampai kentutnya pun bau bunga bangka. Badai menyahut melirik Bumi amat sadis. Manuel yang baru menyesap rokok pua sampai tertawa karena kalimat singkat Badai. Bacotnya si Badai emang. Velos menegakkan duduk dan menatap Badai serius. Serius nanya. Sejak kapan? Badai melirik saja, lalu menaikkan kedua kaki ke atas meja setelah mengambil sebotol minuman isotonik dari Velos itu. Tak menjawab, justru dia dengan santai meneguk minuman. Minta dilus manja kek Velos kemarin keknya. Bumi menyunggingkan senyum mencurigakan. Badai langsung menudingnya. Gue kirim gambar odol lo ke Rora. Dengan dia, Bumi menuding dengan mata melotot. Gue bisa kirim juga ke Giselle. Badai beranjak dari duduk dengan kedua tangan yang menekuk di pinggang. Ayo gelut. Siapa takut? Bumi menaruh gitar yang ada di pangkuan. Dia menggeser meja yang di depannya sedikit, lalu melangkah mendekati Badai. Kali ini Manuel menepuk kaki Velos dan keduanya ketawa barengan. Lama-lama mereka jadi pasangan gue, ledek Manuel. Velos sampai menggelengkan kepala. Segabut-gabutnya kita, kalau jam kosong, kagak sampai foto-foto odol ya. Agak lain eman. Manuel menuding Bumi dan Badai yang sudah saling dorong, pakai dade, jangan bilang. Kemarin pas suruh selesain pengurus kelas, kalian malah elus-elusan di belakang. Kagak Berbarengan Badai dan Bumi menjawab. Dan mereka berdua yang hampir gelut ini jadi saling rangkul dan menatap galak ke Manuel dan Velos. Badai menuding Manuel, gue normal. Itu kemarin cuma. Dia menoleh ke Bumi. Kita waktu itu ngapain Sin? Kok bisa saling foto-fotoan odol? Dia sendiri amnesina. Hahaha anjay. Velos tergelak. Kembali ke tempat duduknya dan meneguk minuman. Begitu juga Bumi yang kembali memegangi gitar dengan bibir yang masih mengerucut. Nanganjian cinti. Kau tadi ngapain pakai ngumpet? Seranya Velos dengan mukul yang udah kelihatan kalau ngeledek. Kagak ngumpet mas. Resahut Badai cepat. Orang motor gue juga kelihatan di sana. Lanjutnya lirin. Terus, ngapain pakai nyuruh gue beliin minuman isotonik? Velos masih belum puas sama jawaban Badai. Ngusir, Vel. Lo goblok banget sih. Manuel yang menjawab gamblang. Gue getok nih, masnya. Kalau nanya mulu. Kesel lo, gue ditanyain terus-terusan. Ini Bumi yang menyahuti dengan nada yang dibuat-buat. Badai mendengus menatap kesal wajah teman-temannya satu persatu, lalu melengos sembari meneguk minuman. Ada petir tadi, katanya liren. Hampir berbisik. Bumi terlihat cengeng. Ngomong apa tadi? Tanyanya karena nggak terlalu dengar. Kedua bahu Manuel mengedip. Dia menyenggol lengan Badai. Ada apaan? Ada petir, budak.
Kali ini badai mengulangi agak kencang. Refleks banget ketiga temannya langsung menatap keluarga Sebo yang menjadi tempat duduk nongkrong mereka. Tentu menatap ke arah langit di atar yang gelap dan ada beberapa bintang yang menghiasinya. Badai melebarkan mata, melempari Velos dan Bumi pakai roti yang ada di meja, lalu mentonyor sisi kepala Manuel. Tolol. Pagi menyapa, badai datangnya lebih awal dari hari kemarin. Bukan paling awal juga sih. Karena pas motornya sampai di parkiran siswa, di parkiran sini sudah ada beberapa motor milik anak yang lain. Entah siapa. Masih duduk di atas motor sini. Sambil ngusap-usap layar HP, menunggu salah satu temannya datang. Tak lama Bumi muncul dan menghentikan motor tepat di sebelah motor badai. Lalu disusul sama petir dan ombak yang markirin motornya di deretan berbeda. Dia mepet Giselle? Tanya Bumi dengan berbisik. Badai berpura tak melihat petir dan menganggukkan kepala pelan. Tangannya mendorong kepala Bumi yang condong ke arahnya. Rambut lo bau busum. Lo keramas pakai obat kutu kucing? Sembarangan. Refleks tangan Bumi nabok bahu badai. Shampoo mahal ini. Dia membungkuk, menatap pantulan wajahnya di spion motor yang beli nanak ini dari Filipina kemarin. Di parkiran yang sama, tapi deretannya berbeda. Petir mulai tersenyum saat melihat mobil sedan yang berhenti di depan gerbang sekolahan. Dan senyum itu makin melebar ketika melihat Giselle yang turun dari mobil hitam itu. Ombak menoleh, mengikuti arah yang ditatap petir. Cece kakak, semalam udah jalan bareng kah? Petir menepuk lengan ombak. Semalam bedalan duluan. Pamitnya dan beranjak dari atas motor untuk mengejar Giselle. Sal, panggilnya, berusaha mensyajaru langkah kaki Giselle. Giselle menoleh dan tersenyum kecil, tetap melanjutkan langkah. Memasuki koridor sekolahan. Hari ini lo piket. Tanya petir yang emang nyari bahan untuk bisa dibicarakan. Giselle menganggukkan kepala. Guru bahasa Indonesia kita diganti jadi Bu Rola dia. Iya Bu Corola khusus kelas 12E. Katanya galak. Petir memberitahu. Giselle jadi melirik dengan sedikit mendongak. Karena dia tidak setinggi petir. Kata siapa? Aku dengar-dengar. Justru Bu Rola baik kok. Katanya kalau lupa nggak ngerjain tugas, disuruh duduk di meja depan sampai pelajarannya selesai. Ya wajar aja. Makanya jangan sampai nggak ngerjain biar nggak dihukum. Giselle menyahutnya. Petir jadi tersenyum lebar. Sering-sering ingetin gue ya, Sal. Soalnya gue pelupa. Giselle jadi menoleh dan mencibirkan bibir. Dia modusin elo nggak rugi laden. Petir mengedipkan sebelah mata. Giselle hanya mengerucut dan melanjutkan langkah masuk ke dalam kelas. Bumi berdecak melihat petir yang beneran pendekati sama Giselle. Lalu melirik badai yang mukanya terlihat kesal, tapi sok disembunyikan. Kau lo takut bersaing? Tanya Bumi, menendang kaki badai. Badai melirik saja tanpa menjawab. Jangan mau kalah lanco. Dia menasehati. Itu cuma si petir. Lo juga maju lagi. Gue dukun. Badai menoleh, menatap sahabatnya yang merangkul sembari menaik turunkan. Kedua alis, dia hanya mendengus dan turun dari motor, lalu melangkah meninggalkan parkiran. Bumi mengikuti, jalan bersebelahan sama badai dan sesekali tersenyum saat ada adik kelas yang menyapanya. Kuune, pada dasarnya si Bumi memang paling ramah dibandingkan ketiga teman-temannya. Tepat ketika badai dan Bumi masuk ke dalam kelas, tatapan badai tertuju ke Giselle yang sedang menghapus tulisan di depan kelas. Tapi karena tinggi Giselle yang gak semampai, dia harus loncat untuk menghapus yang paling atas. Refleks banget badai mendekat dan langsung berdiri tepat di belakang Giselle. Tangannya merebut penghapus yang dipegang Giselle itu. Sempat dengan sengaja memegang tangan Giselle juga.
Giselle tentu terlonjak, karena tiba-tiba ada yang memegang tangan dan merebut penghapus. Apalagi dia dipepet di whiteboard seperti sekarang ini. Dia menoleh, mendongak menatap Badai yang fokus menghapus tulisan di papan tulis. Enggak tahu kenapa, tapi jarak yang terlalu dekat ini membuatnya berdebar, apalagi wangi parfum Badai yang amat jelas tercium di hidung Giselle ini. Tanpa kata Badai ngeloyor begitu saja menuju ke mejanya yang ada di urutan paling belakang deh. Wajahnya yang sejak dari parkiran sudah tertekuk itu mendadak jadi tersenyum saat melihat Bumi yang menutup mulut pakai kedua tangan. Tentu lagi ngeledekin, senyum-senyum. Gue kawini lo ya. Umpat Badai sembari merangkul Bumi dengan wajah yang merona. Lalu dengan sembarangan dia mengecap pipi Bumi. Ini tuh Badai saking geroginya jadi kayak nyari pelampiasan. Kedua mata Bumi melebar. Tangannya mengusap pipi bekas bibir Badai dengan kasar. Jijik, bangka. Di mejanya yang ada di paling pinggir, petir menatap ke meja Badai. Entah ya, tapi dia merasa kalau Badai yang lagi diledekin Bumi itu sedang ada sesuatunya. Dia juga suka sama Giselle. Batin petir lalu melirik ke Giselle yang ada di depan kelas. Gadis itu sibuk memeriksa spidol. Jangan sampai. Lanjut petir, membatin. Bersambung, jangan lupa subscribe ya.